Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi terkait Polda Metro Jaya menanggapi permohonan kubu tersangka Roy Suryo CS agar dilakukan gelar perkara khusus terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan permohonan itu merupakan hak mereka yang berstatus sebagai tersangka. Budi menegaskan pihaknya menghormati setiap hak tersangka. Kendati begitu, ia mengimbau masyarakat untuk ikut menghargai seluruh proses hukum yang saat ini tengah ditempuh. Berita selanjutnya terkait Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memulai kunjungan kerjanya di Afrika Selatan dengan sebuah pengumuman penting. Dalam Indonesia Afrika CEO Forum yang digelar di Johannesburg pada Jumat 21 November 2025 sore waktu setempat, dan menyampaikan kebijakan bebas visa bersama bagi warga Indonesia dan Afrika Selatan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Sana Merdeka pada Oktober lalu. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Polda Metro Jaya menanggapi permohonan kubu tersangka Roy Suryo CS agar dilakukan gelar perkara khusus terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, permohonan itu merupakan hak mereka yang berstatus sebagai tersangka. Budi menegaskan pihaknya menghormati setiap hak tersangka. Diketahui pengajuan gelar perkara khusus merupakan hak tersangka sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Kendati begitu, yang mengimbau masyarakat untuk ikut menghargai seluruh proses hukum yang saat ini tengah ditempuh. Budi juga menyampaikan pihaknya segera akan memeriksa 5 tersangka lainnya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga akan memanggil saksi dan ahli yang diajukan oleh kubu Roy Suryo CS. Sebagai informasi, Roy Suryo, Rizmon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma menyambangi Polda Metro Jaya pada Kamis 20 November 2025. Roy Suryo datang untuk mengajukan gelar perkara khusus terkait kasus laporan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Hozinuddin mengatakan pihaknya sudah pernah meminta gelar perkara khusus pada 21 Juli lalu. Namun, permintaan itu belum ditindaklanjuti oleh kepolisian. Menurut Hozinuddin, gelar perkara khusus pertama kali mereka ajukan ke bagian Wasidik Polda Metro Jaya pada 21 Juli 2025 lalu. Ia mengklaim penyidik baru memberikan sinyal belakangan supaya permohonan ini kembali disampaikan. Hozinuddin menilai situasi ini janggal, lantaran sebelumnya Mabes Polri telah menggelar perkara khusus ketika penyelidikan kasus tersebut sempat dihentikan. Kendati demikian, setelah penanganan beralih ke Polda Metro Jaya dan status perkara naik ke tahap penyidikan, gelar perkara khusus justru belum dilakukan.
Menurutnya, pada tahap penyidikan seharusnya tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menunda atau menolak gelar perkara. Terlebih, Polri sedang menggencarkan agenda perbaikan kinerja dan transparansi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka yang terbagi dalam 2 klaster terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Kemudian klaster kedua terdiri dari 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Lismon Hasi Holland Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Terbaru, Polda Metro Jaya diketahui juga mencekal Roy Suryo dan 7 tersangka lainnya ke luar negeri. Selain dicekal, para tersangka juga dikenakan wajib lapor 1 kali seminggu setiap hari Kamis. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada jendela internasional Maret hingga April mendatang. Turnamen mini ini memberikan kesempatan bagi tim nasional dari berbagai benua, termasuk Indonesia, untuk saling bertanding di luar batas konfederasi masing-masing. FIFA Series 2026 menjadi momen penting karena merupakan implementasi penuh pertama setelah edisi percontohan pada Maret 2024. Kali ini cakupannya lebih luas dengan melibatkan lebih banyak asosiasi anggota, lebih banyak negara tuan rumah, dan untuk pertama kalinya menghadirkan edisi khusus tim putri. Format baru turnamen dirancang agar pertandingan internasional lebih relevan dan sekaligus mendukung perkembangan sepak bola global. Sebagai tuan rumah, Indonesia mendapat sorotan besar karena menjadi pusat pertemuan tim dari berbagai benua. Turnamen ini sejalan dengan tujuan strategis FIFA 2023 hingga 2027 yang menekankan keseimbangan kompetitif, pertumbuhan teknis, dan pertukaran budaya dalam sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa ajang ini penting untuk menghubungkan negara-negara di seluruh dunia melalui kompetisi yang setara. Minat negara-negara untuk berpartisipasi terus meningkat. FIFA telah mengumumkan struktur awal kompetisi dan daftar tuan rumah yang mencakup Indonesia, Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan untuk kategori putri. Setiap grup akan mempertemukan tim nasional dari berbagai konfederasi dalam rangkaian pertandingan resmi, sekaligus menjaga kalender internasional tetap seimbang. Selain memberikan pengalaman bermain di level internasional, FIFA Series juga menawarkan manfaat teknis dan komersial.
Peserta dapat mempelajari gaya bermain dan taktik berbeda. Sementara tuan rumah seperti Indonesia berkesempatan meningkatkan visibilitas dan membuka peluang ekonomi baru. Pertukaran budaya juga menjadi nilai tambah karena negara-negara yang terlibat dapat menjalin hubungan melalui bahasa universal sepak bola. FIFA Series yang disetujui oleh Dewan FIFA pada Desember 2022 dirancang untuk memberi pengalaman kompetisi yang menyerupai turnamen besar bagi negara-negara yang sedang membangun fondasi sepak bolanya. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kualitas teknis dan organisasi masing-masing federasi, sekaligus mendukung pertumbuhan sepak bola global. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memulai kunjungan kerjanya di Afrika Selatan dengan sebuah pengumuman penting. Dalam Indonesia Afrika CEO Forum yang digelar di Johannesburg Jumat 21 November sore waktu setempat, Gibran menyampaikan kebijakan bebas visa bersama bagi warga Indonesia dan Afrika Selatan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka pada Oktober lalu. Gibran menegaskan komitmen Indonesia untuk memperluas investasi di Afrika Selatan terutama di sektor pertanian dan energi. Ia menyebut Afrika Selatan sebagai mitra strategis sekaligus pintu masuk bagi Indonesia untuk menjangkau pasar Afrika yang terus berkembang. Di sisi lain, Jakarta menawarkan keunggulan industri, sumber daya manusia, teknologi, dan akses ke pasar ASEAN. Selain agenda forum bisnis, Gibran juga hadir di Johannesburg untuk mewakili Presiden Prabowo pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Prabowo tidak dapat hadir karena harus menyelesaikan sejumlah agenda di dalam negeri. Sebagai tindak lanjut diplomatik, pemerintah juga telah mengirim Wakil Menteri Koordinator Polhukam Lodewijk F. Paulus sebagai utusan khusus untuk menyerahkan surat resmi kepada Presiden Ramaphosa. Wapres Gibran berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Jumat 21 November pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat dan tiba di Bandara Internasional OR Tambo pukul 15.15 waktu setempat. Setibanya di Johannesburg, Gibran disambut meriah dengan tarian tradisional Afrika Selatan Tari Pensula. Sebelum melanjutkan rangkaian kegiatan KTT G20 yang berlangsung pada 22 hingga 23 November 2025 di Johannesburg Expo Center.
Kritikus politik Faisal Assegaf menantang Ketua Tim Reformasi Polri, Jimli Ashidik, untuk mempertemukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri dalam satu ruang dialog. Faisal mengatakan bahwa pertemuan tersebut penting guna meredam ketegangan politik yang berpotensi memengaruhi persepsi publik dalam penanganan isu dugaan pemalsuan ijazah. Faisal Assegaf juga mengajak agar publik tidak membuat konten menjadi sensasional atau kepentingan politik tertentu. Dia menyebut sejumlah pihak memanfaatkan isu tersebut demi popularitas di media digital. Dalam kesempatan itu, Faisal meminta agar komunikasi politik tetap terjaga, termasuk membuka kemungkinan dialog antara Jokowi dan Megawati. Dia memastikan jalur penyelesaian perkara tetap berada di ranah pengadilan. Namun ruang komunikasi politik tetap harus dibuka agar stabilitas publik terjaga. Faisal Assegaf diketahui juga menyampaikan sejumlah aspirasi penting dalam audiensi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Rabu 19 November 2025. Salah satu sorotan utama Faisal adalah penanganan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menjerat mantan Menpora Roy Suryo. Faisal mengusulkan agar kasus tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa langsung masuk ke jalur proses hukum. Menurutnya pendekatan ini bisa menjadi solusi bagi kasus-kasus yang dinilai kontraproduktif dan berbau politik. Selain itu, Faisal menegaskan pihaknya akan menggalang dukungan moral agar tim reformasi Polri bekerja lebih fokus dengan pendekatan yang konstruktif dan substansial. Menanggapi hal itu, 3 tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu, yakni Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, menolak usulan mediasi dengan Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Khozinuddin menilai apa yang dilakukan Jokowi merupakan perbuatan pidana, sehingga tidak pantas untuk diselesaikan lewat mediasi. Ia juga menolak Komisi Percepatan Reformasi Polri jika ikut melakukan intervensi dalam kasus tersebut. Khozinuddin juga meminta agar kasus hukum itu tidak diseret ke ranah publik. Ia lantas meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mengevaluasi kerja penyidik yang dinilai tidak profesional dan terkesan mengkriminalisasi para kliennya. Polrestabes Medan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hamuzaru Waruwu. Polisi memastikan aktor utama aksi tersebut adalah mantan sopir Hamuzaru, yakni Fahrul Aziz Siregar.
Kapolrestabes Medan Kombes Jen Calvin Simanjuntak menjelaskan bahwa Fahru Razi beraksi seorang diri saat membakar rumah majikannya terdahulu. Pasalnya, Fahru Razi pernah bekerja lama dan pelaku juga mengetahui detail kondisi rumah. Sementara itu 3 tersangka lainnya yakni Hamonangan Simamora, Hariman Sitanggang, dan Medi Muhammad Amos Tabarus yang membantu pelaku utama menjual emas. Kemudian, Medi Muhammad Amos Tabarus yang merupakan penadah sekaligus pemilik salah satu toko emas di Medan. Otak di balik pembakaran dan pencurian ini adalah Fahrul Aziz Siregar, yang merupakan mantan sopir korban. Calvin mengatakan pelaku diketahui telah bekerja dengan korban setidaknya selama 3 tahun, bahkan sejak Hamozaru masih berdinas di PN Rantau Prapat. Untuk melancarkan aksinya, Fahrul tidak bekerja sendiri, di mana pelaku memanfaatkan orang dekat korban, yakni pelaku olowan Hamonangan Simamora. Dari Hamonangan, kata Calvin, pelaku tahu informasi tentang rumah korban yang kosong dan perkembangan kasus setelah kejadian. Oleh sebab itu, Calvin menjelaskan motif pembakaran dan pencurian ini karena faktor sakit hati. Kendati begitu, polisi belum menemukan adanya faktor lain. Diberitakan sebelumnya, kebakaran melanda rumah Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan Hamozaru Waruwu. Hamozaru merupakan hakim yang memimpin sidang kasus dugaan korupsi Jalan Sumut senilai 231 miliar rupiah dan menyeret ex-Kadir PUPR Sumut Topan Ginting pada Selasa, 4 November 2025 siang. Hamozaru beberapa kali meminta jaksa penuntut umum menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk menjadi saksi di persidangan. Lantaran Topan Ginting disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan menantu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yakni Bobi Nasution. Insiden kebakaran rumah Hamozaru yang terjadi sehari sebelum pembacaan tuntutan terhadap 2 terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumut menimbulkan pertanyaan besar. Namun, Polrestabes Medan membantah pembakaran rumah Hakim Hamozaru Waruwu berkaitan dengan kasus korupsi proyek jalan yang tengah ditangani korban. Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia, Yasardin, mengungkapkan Hakim Hamozaru sering mendapat teror berupa sambungan telepon misterius sebelum rumahnya terbakar. Kendati begitu, Yasardin belum bisa memastikan apakah kebakaran rumah Hamozaru pada 4 November 2025 berkaitan dengan perkara yang sedang ia tangani. Thank you, John. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to speak before you today. Pemimpin redaksi Bloomberg, John McCutcheon, menjuluki Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai politisi jalanan. Julukan tersebut diberikan kepada Jokowi saat berbicara di Bloomberg New Economy Forum 2025 di Singapura Jumat 21 November.
Julukan itu disampaikan sebagai bentuk pujian terhadap gaya Jokowi yang dinilai dekat dengan masyarakat. Micklethwait menyebut Jokowi sebagai sosok yang mudah berinteraksi dengan siapapun dan gemar turun langsung ke ruang publik mulai dari pasar, pusat perbelanjaan hingga pabrik. Ia bahkan menempatkan Jokowi sejajar dengan para pemimpin dunia yang dikenal. Memiliki daya sentuh kuat dengan rakyat seperti Bill Clinton dan Jack Chirac. Dalam forum tersebut, Micklethwait juga menyoroti latar belakang Jokowi sebagai mantan pengusaha mebel, serta perjalanan karir politiknya sejak menjabat sebagai wali kota Solo. Ia menilai Jokowi konsisten membawa visi pembangunan Indonesia yang berorientasi pada kepentingan nasional serta menjaga hubungan baik dengan berbagai negara. Micklethwait menambahkan, Jokowi dikenal dengan gaya politiknya yang sangat inklusif. Bloomberg turut mengingatkan kembali reputasi Clinton yang berhasil membawa Amerika Serikat. Mencatatkan surplus anggaran terbesar dalam sejarah sebagai gambaran level pemimpin yang dibandingkan dengan Jokowi. Jokowi sendiri hadir sebagai pembicara sekaligus anggota Dewan Penasehat Bloomberg New Economy dalam forum New tersebut. Economy Forum, and the last is, I just compared him to the Rolling Stones coming on late. Last is one of Asia's great statesmen, Joko Widodo, or as we pretty much all know him, Jokowi. He began with a furniture business in his hometown of Solo, became mayor there. Struktur jembatan Kewek atau jembatan Kleringan yang menjadi jalur penghubung penting di kawasan Kleringan, Yogyakarta kembali menjadi sorotan. Hasil kajian teknis terbaru menunjukkan adanya indikasi penurunan kualitas pada bagian struktur dasar atau pondasi jembatan tersebut. Usia jembatan yang sudah sangat tua karena dibangun pada era Belanda sekitar tahun 1920-an diduga menjadi penyebab utama melemahnya pondasi. Akibat kondisi ini, jembatan yang menghubungkan kawasan wisata Malioboro dengan kota baru tersebut dinilai berada dalam kondisi terancam roboh. Pemerintah Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa meskipun jembatan masih dapat dilalui, langkah antisipasi harus segera dilakukan. Pemkot menyatakan akan melakukan perbaikan awal pada pondasi dasar sebagai upaya pencegahan terhadap risiko kerusakan yang lebih parah.
Selain itu, Pemkab Yogyakarta juga telah mengusulkan anggaran perbaikan sebesar 12 miliar rupiah kepada pemerintah pusat untuk penanganan penyeluruh pada jembatan Kewek. Sebagai langkah keselamatan, Pemkot akan memberlakukan pembatasan bagi kendaraan besar, khususnya bus pariwisata dan truk, agar tidak melintas di jembatan tersebut demi menjaga keamanan serta melindungi kawasan cagar budaya di sekitar Malioboro. Meski kondisi jembatan dinilai rawan, arus lalu lintas di sekitar jembatan Kleringan hingga kini masih berlangsung seperti biasa. Jembatan Kewek sudah dinilai dan jembatan Kewek termasuk yang sudah kekuatannya sudah menurun ya, karena memang ya tentu ada keausan. Maka saya perintahkan sama Dinas PU segera membuat DED-nya, DED kemudian sudah selesai. Kemudian tahun depan ini kita kuatkan bawahnya dulu supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sehingga talud dan tanggul bawahnya kita kuatkan sambil bersih-bersih. Karena di situ kan juga kotor. Kemarin alat-alat berat sudah masuk di situ. Nah, sekarang tanggulnya nanti kita perbaiki biar cantik. Nah, tahun depan kita juga sambil mohon anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat supaya kita diberikan anggaran untuk membangun jembatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanu Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.